Baik, kita masuk pelajaran yang keempat. Hari ini kita cukup dengan bahasa Arab saja. Ad-darsul rabi'. Pelajaran yang keempat. Baik, kita baca. Al-baitu fil baiti. Al-baitu fil baiti. Al-maktabu 'ala al-maktabi. Al-maktabu 'ala al-maktabi. Al-masjidu fil masjidi. Al-masjidu fil masjidi. As-sariru 'ala as-sariri. As-sariru 'ala as-sariri. Jadi pada pelajaran keempat ini kita akan mempelajari huruf jar. Huruf jar ini apabila dia memasuki isim yang tadinya isim tersebut marfu dhammah, dengan adanya huruf jar ini menjadi kasrah. Al-baitu masuk fi menjadi fil baiti, tidak boleh lagi fil baitu. Fi artinya di atau di dalam. Ala di atas. Ya. Al-maktabu, meja tersebut. Masuk ala menjadi alal maktabi. Enggak boleh lagi alal maktabu. Huruf jar. Kalau ada yang bertanya, kenapa Ustaz kalau ada ala harus kasrah alal maktabi, enggak boleh alal maktabu? Jawabannya, tanya sama orang Arab. Mereka yang buat kaidah seperti ini. Al-masjidu. Masuk fi menjadi fil masjidi. Tidak boleh lagi fil masjid. Kalau ada murid yang sedang Anda ajarkan, dia tanya, kenapa Ustaz fil masjidi? Kenapa enggak boleh fil masjidu? Kenapa kalau ada fi, isim itu menjadi kasrah? Apa jawaban yang bisa antum berikan yang memuaskan itu murid? Tanya sama orang Arab. Mereka yang buat kaidah seperti ini. Ya. Tanya sama orang Arab. Mereka yang buat kaidah ini. Orang Arab kalau ada fi, maka isim yang setelah fi harus kasrah. Enggak boleh enggak kasrah. Kecuali yang mamnu' min as-sarf. As-sariru, tempat tidur. Ala sariri, di atas tempat tidur. Tidak boleh lagi ala sariru. Ya. Jelas ya? Baik, kita baca yang berikut ini. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakh. Aina al-kitabu? Aina al-kitabu? Huwa 'ala al-maktabi. Huwa 'ala al-maktabi. Wa aina as-sa'atu? Wa aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. Hiya 'ala as-sariri. Saya baca ulang dan saya terjemahkan ya. Antum tulis yang belum diketahui. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Aina itu di mana? Kalau dari mana tinggal tambah min aina. Huwa fil ghurfati, dia di kamar. Dia, huwa ini artinya dia, tetapi dia untuk laki. Apa bahasa Inggrisnya? He. Kalau dia untuk wanita bahasa Inggris apa? She. Nah, bahasa Inggris lancar. Wa aina Yasirun? Ya, di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia di kamar mandi. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Lihat pas Aminah. Hiya, bukan huwa lagi. Ya. Hiya fil matbakhi, dia ada di dapur. Huwa, hiya bahasa Indonesia kedua-duanya berarti hiya, tapi penggunaannya beda. Huwa untuk dia laki-laki. Hiya dia wanita. Untuk orang ketiga yang enggak hadir. Saya tanya ke Abu Faiz, ya Aba Faiz, aina akhuna Muhammad Effendi? Antum tidak perlu lagi mengulang kalimat Muhammad Effendi, ini mubazir. Cukup dengan kata ganti huwa. Ini kata ganti namanya. Bahasa ilmiahnya dhamir. Huwa amamak, dia di depanmu. Baik. Aina al-kitabu? Di mana kitab tersebut? Huwa 'alal maktabi. Dia di atas meja. Cuma kalau dia kan enggak tepat. Karena seringnya kalau kalimat dia ini kan tuh yang berakal kan. Maka terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang enak ke dalam bahasa Indonesianya apa? Berarti kitab tersebut di atas meja. Wa aina as-sa'atu? Dan di mana jam? Sa'ah, jam. Sa'ah itu jam. Hiya 'ala sariri. Jam tersebut ada di atas tempat tidur. Kesimpulannya, huwa kata ganti dia untuk yang mudzakkar, laki-laki. Sedangkan hiya adalah kata ganti untuk muannas. Bahasa ilmiah dhamir untuk muannas. Muannas ini apakah nama wanita
Ataukah kata benda tetapi berujungnya itu punya tak marbutah, tak bulat di atasnya ada 2 titik, itu namanya tak marbutah. Tak bulat di atasnya ada 2 titik, itu namanya tak marbutah. Sedangkan tak yang di atasnya ada 2 titik tapi enggak bulat, itu namanya tak biasa. Maka setiap isim yang ujungnya ada tak bulat, tak marbutah tadi, maka dia katakan muannas. Harus menggunakan hiya kalau kita ingin sebutkan kata gantinya. Sa'atun, sayyaratun, Aminatu, Aisyah. Kalau nama wanita walaupun tidak ada tak marbutah, tetap dia pakai hiya. Contohnya Zainab, aina Zainab? Hiya langsung. Bukan huwa. Jelas ya? Baik, tamarin. Ini jelas? Jelas ya? Nah, Iban, tak buka PR. PR ya? Baik, tamarin, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawabannya pertanyaan diulang kembali di buku tulis, kemudian bersama jawabannya. Beino nak tulis. Rusak buku sayang. Kemudian bukunya nggak bisa nak bawa pulang kan? Karena besok nak bawa pulang. Baik, pertanyaan yang pertama, ainal kitab? Di mana kitab tersebut? Jawab sesuai dengan percakapan di atas tadi. Ya. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Yang praktek wa rumah Mbak Umi. Ainal waladu ya Umi? Ya, baitakan. Ya, muibalah tu leurinang manrop buka. Kenanya yang enggak hafal leurinang. Baik, aina as-sa'atu? Di mana jam tersebut? Hiya alas sarir. Aina Yasir? Di mana Yasir? Jawab sesuai percakapan di atas. Aminatu fil ghurfah? Apakah si Aminah itu di kamar? Enggak kan? Tadi dapur. Berarti jawabnya apa? La. Hiya fil matbakhi. Sebutkan tidak, kemudian sebutkan yang benar. Kalau iya tinggal na'am. Na'am huwa fil ghurfah. Hiya fil ghurfah. Ayasirun fil matbakhi? Apakah si Yasir di dapur? Jawabannya la. Huwa fil ghurfati. Bonus. Atsamin. Udah ada 2 bonus kan? Man fil ghurfati? Siapa yang di dalam kamar? Fiha Muhammadun atau fil ghurfati Muhammadun. Muhammad tadi kan? Nah. Fiha juga bisa. Boleh. Wa man fil hammami? Dan siapa di kamar mandi? Jawaban fil hammami atau boleh juga fihi Yasirun. Kalau misalnya huwa, kita bilang huwa. Enggak bisa karena ditanya di sini kan siapa? Wah, ini kata ganti, sudah ada kata sebelumnya. Baik. Mada, walaupun boleh huwa fil hammam, huwa Muhammadun. Bisa juga huwa kembali kepada man, boleh juga. Mada 'alal maktabi? Apa yang di atas meja? Jawabannya 'alal maktabi kitabun atau al-kitabu 'alal maktabi. Mada 'alas sarir? Jelas ya? Baik, PR-nya saya ingatkan kembali, mohon diberi harokat. Nah, banyak di PR kemarin nggak ada harokatnya. Kalau nggak ada harokat, nggak bisa dihukumi benar atau salah. Ya, sebenarnya bukan nggak kurang cerdas yang nggak ada harokat itu, tetapi karena dia seorang politikus. Jadi kalau kasih harokat ini salah nanti. Nggak diharokati biar bingung Ustaz Farhani. Di politikus nih, banyak kali ahli politik nih ya. Di PR pun di politisi sekarang. Jadi berikan harokat. Memang ada kaidah bahasa Arab. Kalau anak-anak Arab yang nakal belajar bahasa Arab katanya sakin taslim. Orang-orang Arab nakal belajar sakin taslim. Sukunkan semua, kamu selamat. Nah kalau disukunkan semua ustadznya kan nggak bisa nyalahkan. Kalau dia kasih harokat, harokatnya salah, mesti yang dhamma dia kasih kasroh, salah. Tapi kalau nggak ada harokat, ustadznya nggak bisa hukumi salah. Ya, tambah lagi PR atau nggak cukup? Ibu Abu Faiz, Bakron orang dua. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita cukupkan malam ini. Nggak ada fikih, nggak ada. Subhanakallahumma bihamdika.